Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami memuji Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada.
Pagi hari ini kita bersyukur kembali lagi disatukan dalam persekutuan yang indah di Per Every Morning with Semah. Dan pagi hari ini kita akan menerima renungan dari hambanya Bapak Pendeta Dr. Beni Syowarjaya dari Jakarta. Terima kasih Pastor untuk waktunya. Kami persilakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kepada kita tidak harus kita pelihara dan kita rawat. Bagi yang belum menikah, tambahin kata akan ya. Merawat keluarga tidak cukup hanya dengan cinta, walaupun bermodalkan cinta sudah bagus. Sebab faktanya banyak pernikahan Kristen yang dimulai dengan cinta menggebu-gebu, cinta sehidup semati, cinta tak terpisahkan, tapi bisa berakhir di meja hijau. Jadi bermodalkan cinta saja tidak cukup untuk membina hidup berkeluarga, apalagi keluarga Kristen. Apalagi hanya modal materi, modal uang, wah jauh, nggak cukup. Orang bilang cinta itu buta, tapi cinta bisa bedakan mana sepeda, mana mobil sedan, itu masalahnya, nggak buta dia gitu. Sebagai contoh, lihatlah di televisi kasus yang sedang berlangsung di pengadilan seorang aktris senior. Aktris ternama, dia sedang menggugat cerai suaminya. Padahal mereka sudah menikah puluhan tahun, sudah punya anak besar. Bukan karena mereka tidak saling mencintai dalam pernikahan mereka. Pasti bukan. Bukan karena tidak ada uang, apalagi ini mereka punya uang. Tapi karena mereka tidak dapat menikmati pernikahan mereka. Itu masalah. Ada banyak fakta perceraian terjadi setelah pernikahan berlangsung puluhan tahun. Bahkan pendeta senior pun ada. Saya tidak perlu sebut namanya, Anda pasti tahu. Hampir tidak ada pernikahan yang terjadi itu bukan karena cinta. Jadi hampir semua pernikahan terjadi pasti karena ada rasa cinta. Tentu rasa cinta ini modal yang sangat baik dalam pernikahan. Tapi masalahnya kan mengapa pernikahan yang sudah berlangsung puluhan tahun harus berakhir di meja hijau? Nah, saya menemukan salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak memiliki skill. Skill itu keterampilan atau kemampuan dalam merawat keluarga. Merawat keluarga adalah suatu seni, kata sebuah buku yang saya baca. Dan hasil karya seni adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Anda bisa nggak menikmati keluargamu, itu kan masalah. Kalau tidak bisa, itu berarti Anda tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang mumpuni dalam merawat keluarga. Mengapa hanya dengan cinta plus materi tidak cukup? Sebab membangun keluarga adalah dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Maka Allah harus terlibat di dalamnya. Tidak melibatkan Allah dalam pernikahan adalah awal dari malapetaka di dalam keluarga. Merawat keluarga dibutuhkan keterampilan. Karena keluarga merupakan anugerah terindah kedua setelah anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Menurut pandangan saya, keluarga adalah anugerah terindah kedua setelah keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Mungkin Anda bilang lebay Pak gitu. Ya coba aja cari anugerah setelah keselamatan, anugerah terindah apa dalam hidupmu. Yang mimpi-mimpi pengen punya rumah, terus dikasih rumah, dia bilang inilah anugerah terindah. 3-4 tahun kemudian udah jangan jadi indah. Karena lihat ada rumah yang lebih indah lagi. Sejak semula Allah lah yang menginisiasi terbentuknya keluarga. Selesai menciptakan manusia, komunikasi pertama kali Allah dengan manusia adalah perintah membentuk keluarga. Kejadian 1:28, setelah dia menciptakan Adam dan Hawa. Komunikasi pertama yang keluar dari mulut Allah untuk manusia adalah perintah berkeluarga. Jadi membentuk keluarga yang ideal adalah sesuai dengan kehendak Allah.
Ini merupakan kodrat manusia secara umum. Saya tahu ada orang yang secara khusus dipanggil untuk tidak berkeluarga, tapi saya bicara secara komunal, secara umum. Untuk membentuk keluarga yang ideal sesuai dengan kehendak Allah, seseorang selain bermodalkan cinta dan materi, tentu dia harus memiliki skill atau kemampuan atau keterampilan atau seni dalam merawat keluarga. Seumpama orang yang merawat tanaman, tentu dia harus punya pengetahuan dan keterampilan dalam merawat tanaman. Saya tahu Ibu Putri suka merawat anggrek. Pasti beda ya Bu Putri merawat anggrek dengan merawat rumput gitu. Pasti harus punya keterampilan. Nah, keterampilan atau skill atau seni merawat keluarga ini bisa kita peroleh dari dua hal. Pagi ini saya mau berbagi dua hal ini. Yang pertama bisa kita peroleh secara afektif. Teladan dari orang tua kita. Anak itu peniru yang ulung dalam segala laku kehidupan. Itulah sebabnya dalam proses kehidupan kita banyak melihat, mendengar, menyaksikan perilaku dan tindakan orang tua kita masing-masing dalam keluarga. Orang tua yang baik akan mewarisi kebaikan kepada anaknya. Sebaliknya orang tua yang broken home, kecenderungannya akan mewariskan kepahitan, luka batin, akan mewariskan contoh yang kurang baik untuk anak-anaknya. Dan kecenderungan ini akan ditiru, walaupun tidak mutlak. Akan ditiru oleh mereka suatu hari kelak. Bagi kita yang memiliki orang tua yang kurang baik di masa lalu, gimana gitu. Mungkin sering ya kalau konselor dengar, aku nggak bisa tuh ngerasain ada teladan dari orang tuaku. Nggak ada yang bisa aku ambil teladan. Nah ini gimana? Langkahnya, ampuni orang tuamu. Jangan jadikan itu sebagai pembenaran dalam hidupmu untuk hidup dalam dosa atau tidak menjadi keluarga yang baik sekarang ini. Anda bisa belajar hal-hal baik dari famili yang lain, dari keluarga yang lain, dari kakak rohani, dari orang tua rohani, dan sebagainya. Jadi jangan larut dalam kesalahan orang tua masa lalu. Kemudian Anda jadikan pembenaran untuk tidak hidup benar. Mengulangi kesalahan orang tuamu, jangan. Bagi kita orang tua yang saat ini punya anak, usahakanlah secara maksimal agar anak-anak kita tidak tahu dan tidak terlibat. Dan kalau kita sedang bermasalah, misalnya lagi berantem, makanya milikilah semangat untuk secepat mungkin menyelesaikan masalah bersama pasangan. Sehingga tidak berlarut-larut, tidak berkepanjangan, tidak sempat diketahui oleh anak-anak kita. Apalagi berantemnya di depan anak-anak, ini jadikan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Timotius menjadi orang yang penuh iman, salah satunya adalah karena dia melihat dan meneladani apa yang dilakukan oleh neneknya Louis dan ibunya Eunike. 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Pernyataan Paulus ini tidak perlu kita ragukan lagi. Paulus itu tidak mungkin muji Timotius yang lebih junior dari dia demi memperoleh sesuatu gitu. Kalau kita kan sekarang pinter banget muji-muji orang yang posisinya mungkin lebih bagus atau di gereja sebagai gembala supaya kita dapat jadwal dan lain sebagainya. Kita pinter. Kalau Paulus pasti tulus ini. Dia melihat iman Timotius dan dia tahu Timotius meneladani, mencontoh dari neneknya dan ibunya. Itulah sebabnya berikan teladan yang baik dalam keluarga kita saat ini. Itu hal yang pertama, skill bisa dipelajari secara afektif dari teladan orang tua. Yang kedua, secara kognitif bisa dipelajari dengan nalar. Ada banyak sumber di sekitar kita yang bisa kita optimalkan untuk menumbuh, kembangkan skill atau kemampuan atau keterampilan dalam merawat keluarga kita masing-masing. Tentu Alkitab menjadi buku utama yang mutlak harus kita pelajari, yang mutlak harus kita pahami, yang mutlak harus kita hidupi. Dan buku-buku konseling pernikahan lainnya juga menjadi penting untuk kita pelajari bersama.
Paulus mengatakan orang yang tidak merawat keluarganya disetarakan sebagai orang yang murtad. Aduh, ngeri loh baca ayat ini. Saya juga jadi kaget loh bacanya. Dan keadaan orang ini lebih buruk dari orang yang beragama. 1 Timotius 5 ayat 8 kita baca. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bapak Ibu renungkan ayat ini. Saya juga baru-baru ini baru paham. Baru merenungkan secara dalam. Dulu-dulu kan baca sepintas saja. Saya ulangi, ini penting nih. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Memang saya ngerti perikop ini konteksnya adalah memelihara janda-janda tua yang miskin. Ini janda tua yang miskin, bukan janda kaya yang mengembang atau janda kembang, bukannya. Tapi Paulus tegas mengatakan kalau tidak memelihara sanak saudara itu bisa janda, bisa istri, bisa suami, bisa famili, bisa anak, bisa mertua, bisa menantu. Yang perlu dan harus dipelihara. Atau yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita tidak melakukan ini, Paulus berkata, Alkitab berkata, maka orang ini adalah murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beragama. Mengerikan Bapak Ibu. Sekalipun setiap hari dia ada di gereja, sekalipun setiap minggu dia menjadi pembicara, tetapi ketika dia mengabaikan hal ini, Alkitab mengatakan dia orang yang murtad dan kondisinya lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kata memelihara dalam bahasa Yunani itu proneo. Proneo itu memberi makan, berbagi rezeki, memelihara kehidupan jasmani. Pengertian lain proneo adalah memahami dengan pikiran. Orang yang tidak memberi makan, tidak berbagi rezeki, tidak memelihara kehidupan jasmani, dan tidak mau memahami keadaan sanak saudara, keluarganya, istrinya, suaminya. Tidak menafkahi kalau bahasa seberang. Orang yang tidak melakukan itu, orang yang tidak merawat keluarganya, disebut orang yang murtad. Orang yang murtad itu tidak menerima atau melawan ajaran agamanya, itu murtad. Dan kondisinya lebih buruk dari orang yang tidak beragama. Bapak Ibu, ini menjadi perenungan serius buat kita. Apakah selama ini kita abai? Kita kan sering, ya bukan kita lah, secara umum kan orang, wah biarin aja, oh bukan tanggung jawab saya, oh si itu, oh keluarganya banyak misalnya gitu ya. Umumnya orang tidak bersedia merawat, memelihara, berbagi kepada sanak saudara. Karena satu masalah nih loh, pelit. Jadi rupanya orang pelit terhadap saudaranya bisa dikategorikan sebagai orang murtad. Dan kondisi ini lebih buruk dari orang yang tak punya agama. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menutup mata, apalagi menutup dompet untuk sanak saudara kita. Alkitab mengatakan kondisinya sama dengan orang murtad. Sekalipun engkau kelihatan rohani. Tapi kalau itu menjadi tanggung jawabmu, lakukan. Betapa pentingnya orang percaya harus serius merawat, menumbuh kembangkan keluarganya untuk mencapai maksud dan tujuan Allah menginisiasi terbentuknya keluarga. Allah mau di dalam keluarga kita itu terbentuk firdaus kecil. Dan kita berbahagia di dalamnya juga Allah ikut bahagia. Karena maksud dan tujuan Allah terwujud di situ. Membentuk firdaus kecil. Saya harus ulangi bahwa keluarga adalah anugerah kedua terindah setelah keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Toh faktanya proses keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib itu dimulai dari keluarga. Keluarga Maria dan Yusuf. Alkitab sebagai sumber utama kita menemukan kebijaksanaan dalam merawat keluarga. Namun tentu setiap keluarga akan menemukan caranya masing-masing dalam merawat keluarga. Jadi tidak mesti harus sama kalau keluarga A begini caranya, keluarga B begini caranya. Tapi sumbernya sama dari Alkitab.
Bapak, Ibu, Saudara, saya mau kasih beberapa latar belakang yang mendorong kita harus merawat keluarga kita masing-masing. Latar belakang yang pertama adalah keluarga adalah inisiasi dari Allah. Allah sang inisiator keluarga. Jadi Allah telah, jika Anda telah berkeluarga, maka wajib hukumnya kita merawat keluarga kita dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Merawat keluarga berarti memenuhi kehendak Allah. Orang yang menelantarkan keluarganya, orang yang tidak bertanggung jawab secara materi maupun non-materi adalah orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Orang yang menolak anugerah dan orang yang hidup dalam kemelesetan atau hidup dalam dosa. Orang yang menelantarkan keluarga ini bukan hanya materi loh Bapak Ibu. Banyak sekali terjadi divorce, emotional divorce, perceraian emosional. Itu secara materi cukup, hidup sama-sama, memelihara anak bersama-sama. Tapi mereka sudah tidak ada rasa cinta. Hidup masing-masing dengan kegiatan masing-masing di rumah yang sama. Itu disebut sebagai emotional divorce. Hati-hati, banyak yang keluarga yang sudah dingin seperti itu. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup dalam kemelesetan. Hidup dalam dosa karena dia tidak merawat keluarga. Sedangkan keluarga adalah inisiasi dari Allah. Inilah alasannya mengapa kita harus merawat keluarga kita masing-masing. Kemudian latar belakang yang kedua, Allah berinkarnasi menjadi manusia melalui keluarga. Betapa pentingnya merawat keluarga, sebab Allah sendiri memulai proyek keselamatannya di dunia ini melalui keluarga. Jadi, jika kita adalah keluarga Kristen, maka wajib hukumnya kita menjadi seperti Kristus, kan gitu. Juga termasuk merawat keluarga kita masing-masing. Latar belakang yang ketiga, mengapa kita harus merawat keluarga? Sebab keluarga adalah tempat kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, Roma 8:29. Tujuan utama hidup kekristenan kita itu menjadi seperti Kristus. Dan keluarga adalah institusi pertama dan paling real bagi setiap individu, bagi kita, untuk mengalami pertumbuhan seperti Kristus. Melalui setiap masalah yang terjadi dalam keluarga. Roma 8:28, Roma 8:29 boleh, itu digabunglah. Jadi keluarga itu adalah institusi pertama, institusi yang paling nyata bagi kita untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Kamu yang dipilih, kita yang dipilih sejak semula, ditentukannya sejak semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di mana? Di gereja? Oh yes. Tapi di rumah enggak tuh. Pasti ada yang salah. Harus mulai dari rumah dulu. Banyak orang tuh jadi juara di luar rumah. Tapi jadi pecundang di dalam keluarga. Membangun figur rohani di sosial media. Tapi tidak demikian di rumahnya, di keluarganya. Bahkan ada pendeta yang saya cermati digandrungi banyak wanita, digandrungi banyak ibu-ibu. Oleh karena pengajarannya, oleh karena nasihatnya, oleh karena khotbahnya tentang keluarga yang wow dan luar biasa. Tapi istri pendeta itu tidak bangga sama suaminya. Tidak merasakan. Karena kenyataannya sungguh beda dengan apa yang dikhotbahkan. Nah itulah makanya rumah itu, keluarga itu menjadi institusi pertama bagi kita untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau pembicara-pembicara begini kan kebanyakan mereka, saya yakin mereka mencintai pasangannya, mencintai keluarganya. Saya sangat yakin. Bohong lah kalau pernikahan tidak ada cinta itu bohong. Tapi mengapa terjadi begitu? Mengapa keluarganya tidak merasakan apa yang dia bicarakan? Karena tidak punya skill. Karena tidak punya keterampilan. Karena tidak punya kemampuan dalam merawat dan memelihara keluarga. Pada suatu saat kita akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah. Hal yang terpenting yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah keluarga kita. Karena membentuk keluarga ideal adalah menjadi perintah Allah sejak semula. Maka itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Saya mengerti urusan ke surga itu sendiri-sendiri, tapi yang harus kita pertanggungjawabkan itu keluarga. Mulai dari keluargalah lahir orang-orang hebat di dunia ini. Pernah kepikir nggak Albert Einstein, Barack Obama,
Bill Clinton, Bapak Joko Widodo, orang-orang hebat di dunia ini, itu lahir dari keluarga. Mikir nggak kalau kita bertanggung jawab, kita merawat anak-anak kita dengan baik, suatu hari mungkin anak kita jadi orang-orang hebat di negeri ini. Itulah sebabnya kita harus merawat keluarga dengan baik. Mungkin Allah punya satu rencana buat anak-anak kita, tapi karena oleh kita lalai, kita gagal merawat keluarga dengan baik. Akhirnya rencana Allah itu terhambat dalam diri anak kita itu. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita dengan baik, itu kemungkinan ada benih-benih baik yang terjadi, yang Tuhan taruh rencananya yang besar. Bapak Ibu, saya mau katakan ya, kalau di Indonesia jabatan presiden itu maksimal 2 periode, berakhir. Di Amerika juga begitu. Mau jadi orang hebat apa coba? Jabatan apa? Yang hebat-hebat lainnya. Paling lama 2 periode dan berakhir dan digantikan. Tapi jabatan menjadi orang tua itu berlangsung seumur hidup. Dan jabatan sebagai orang tua tidak pernah bisa tergantikan oleh siapapun. Sekalipun orang tua kita mungkin berpisah atau meninggal salah satu, kemudian menikah kembali. Ada teman-teman saya yang manggil bapak tirinya itu om, bukan bapak, ya karena tak tergantikan. Betapa berharganya jabatan ini sebagai orang tua. Orang tua berkontribusi mewujudkan rencana dan rancangan Allah terhadap anak-anak kita. Wow. Saya nggak tahu anak saya Emerson Erickson, Tuhan punya rencana apa dalam hidup mereka kalau mereka dewasa. Tetapi saya melihat orang-orang besar di negeri ini dirawat oleh orang tua yang sederhana juga. Berarti anak-anak kita juga Tuhan punya rencana yang besar terhadap kehidupan anak-anak kita suatu hari kelak. Tugas dan tanggung jawab kita, kewajiban kita adalah mendidik mereka seperti yang sudah Alkitab berikan, teladan sudah Alkitab gariskan. Kita punya tanggung jawab besar itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita merampas hak anak kita dengan tidak merawat mereka dengan baik. Jadilah orang tua dan jadilah pasangan yang tidak hanya memiliki cinta di dalam keluarga, namun memiliki skill, kemampuan, keterampilan dalam merawat keluarga. Sehingga hidup berkeluarga menjadi penuh seni. Karena memang seni adalah sesuatu yang harus bisa dinikmati oleh kita, oleh orang lain, dan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, keterampilan atau skill dalam merawat keluarga ini banyak sekali pernak-perniknya. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya saya menjelaskan bagaimana apa saja skill merawat keterampilan yang dibutuhkan, lalu bagaimana menghadapi ini, gitu. Dan kita di kelas Small Life Class ada mata kuliah konseling pastoral yang diampu oleh Pak Daniel. Saya percaya beliau juga orang yang mumpuni untuk menjelaskan hal ini. Tapi saya masuk lebih dalam soal keluarga karena saya praktek dalam keluarga. Saya tahu dan saya mau jadikan ini suatu nasihat dan suatu karya nyata dalam sisa umur hidup saya untuk keluarga saya. Dan saya percaya suatu hari Tuhan punya rencana besar terhadap anak-anak saya. Maka saya mengambil tanggung jawab saya dengan benar. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini saya kembalikan kepada Pak Gembala. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak Beni untuk renungan yang memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom untuk seluruh Sobat Sema, hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara menyaksikan melalui media Zoom. Beberapa ada yang open cam. Selamat pagi untuk Ibu Putri, lalu ada Pak Siswo, Pak Yahya, kemudian ada Ibu Ramona juga, lalu ada Pak Sulaiman, Pak Edi ya, lalu ada Pak Jayadi, ada Ibu Hilda, juga Pak Indria Guntarayana, juga Bapak Ibu Saudara lainnya. Shalom, selamat pagi. Juga untuk seluruh jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui
Facebook maupun YouTube secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Pak Santo, lalu ada Pak Leo Kesek dan Ibu Lilis dan Pak Miming, kemudian ada Bapak Leonard Jason, Mama Endang Kansil di Palu, ada Pak Bambang dan Ibu Indah sekeluarga juga, lalu Pak Arif dan Ibu sekeluarga, ada Saudara Noldin, lalu Ibu Eva Sulis, juga Bapak Ibu yang biasa ikut menyaksikan, ada Pastor Ruli, Pastor Wigan, ada Pak Suranta sekeluarga, Pak Budi, lalu Pak Irwan sekeluarga, ada Pak Yotam juga, Pak Jeffrey dan keluarga di Bandung, juga Bapak Ibu Saudara lainnya yang mohon maaf tidak di sini. Percayalah setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di prayer every morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan, oh, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami bersyukur bahwa setiap kami lahir dari sebuah keluarga, dan hari ini setiap kami hidup dalam sebuah keluarga, dipercayakan untuk membangun keluarga. Bila melalui renungan pada pagi hari ini, kami diingatkan untuk setia, bertanggung jawab, untuk kami sungguh-sungguh berkomitmen hidup dalam keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang dibawa kepada apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Beni yang sudah Engkau pakai pada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai hamba-Mu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya. Nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang jadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, supaya sepanjang hari hidup kami terus menyenangkan hati-Mu, hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu, mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih, sebelum kami berpisah kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan, wajah-Nya menyinari kita dengan kasih karunia, tangan-Nya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi, sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput-Mu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita katakan amin. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.